Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita hadirkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta salawat senantiasa beserta salam senantiasa kita curahkan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang pemimpin dari segala hal baik termasuk diri kita. Beliaulah utusan Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini tiada hentinya khatib kembali berwasiat. Di setiap Jumat, di setiap khutbah Jumat, khatib kembali berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan benar-benar kita meninggalkan segala larangannya. Mengapa kita sungguh-sungguh harus bertakwa? Karena hanya dengan jalan inilah kita dihadirkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan ketakwaan ini pula lah Allah janjikan, Allah berikan solusi jalan keluar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, an Anasi ibni Malik yaqulu, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ali Muhammad, siapakah sejatinya termasuk keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala kullu taqiyyin. Jadi jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang bertakwa dialah keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sungguh-sungguh berharap syafaat dari beliau, ketika kita sungguh-sungguh ingin dihadirkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sungguh-sungguh pula kita jalankan ketakwaan ini. Karena banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan yang Allah hadirkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai salat adalah satu hal yang paling urgent dalam agama kita. Salat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan, dan jika ditinggalkan, maka keislaman kita pula patut untuk dipertanyakan. Selain ibadah yang sering disebut sebagai tiang agama, salat adalah ibadah yang memiliki banyak fungsi manfaatnya. Bukan hanya sekedar dimensi spiritual saja, bukan hanya sekedar ruhaniyah saja, tapi sejatinya dengan salat ini juga berdampak dimensi jasmani kita, psikologi kita, termasuk juga sosial kita. Dalam hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang menyita banyak sekali perhatian, dan juga seringkali muncul membuat hati kita tidak tenang. Banyak permasalahan yang dihadapi yang terkadang justru memberikan tekanan kepada mental kita. Mungkin pekerjaan kita, persoalan rumah tangga kita, atau pula saat kita tidak mudah dalam mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar senantiasa solih-solihah, atau pula adanya hubungan yang belum baik saat ini antara diri kita dengan customer, dengan klien, ataupun dengan sesama rekan kerja satu divisi sekalipun, atau pula dengan atasan dan lain-lain. Maka dengan sholat inilah sejatinya sebagai penghantar diri kita untuk semakin tenang kembali, untuk menyejukkan kembali hati kita, untuk membasuh lagi ketenangan hati kita.
Karena dengan sholat inilah sejatinya mampu menjadi media komunikasi langsung dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta, dengan sepenuhnya melibatkan hati dan jiwa dalam setiap gerakannya. Dengan kita menyadari fungsi ini, maka hati dan jiwa kita akan menjadi lebih tenang, dan kita pun bisa semakin meningkatkan ketawakalan kita, keberserahan diri kita yang akan semakin membaik. Bahkan beban yang membuat hati kita galau pun bisa kita curhatkan pada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan persoalan yang sangat berat bagi beliau, apa yang dilakukannya? Apa yang pertama kali dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Yang dilakukannya adalah beliau mengambil air wudhu lalu beliau melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, ketika beliau menghadapi persoalan, ketika beliau menghadapi kesulitan, amrun sholat, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. InsyaAllah. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita dihadirkan berbagai ujian, persoalan, hati deg-degan, hati berdebar, ketidaktenangan, alih-alih kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kita melakukan healing ini, healing itu, tapi ujungnya ketenangan yang sungguhnya, ya hakiki tidak akan hadir kepada kita. Maka dengan sholat inilah sejatinya yang akan menghadirkan kita semakin bertawakal, semakin berserah kepada Allah. Kita akan semakin yakin bahwa semua persoalan dan beban dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah selesaikan. Karena sejatinya persoalan yang Allah hadirkan kepada kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Dan juga di ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Artinya ketika Allah hadirkan ujian kepada kita saat ini, Allah sangat yakin bahwa kitalah yang mampu menghadapi ini semuanya. Belum tentu persoalan yang sama ketika dihadapi oleh teman kita, oleh tim kita, oleh orang lain itu mampu. Kenapa persoalan itu hadir kepada kita? Karena Allah lah yang yakin bahwa kita yang mampu menyelesaikannya. Dan hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya untuk kita menjadikan sholat itu semakin khusyuk, mampu menghadirkan ketenangan hati, ketenangan jiwa kita, perlu terus untuk kita latih, terus untuk kita tingkatkan kualitas sholat kita. Bahkan Imam Ghazali pernah berpesan, cara yang paling ampuh untuk meraih kekhusyukan dalam kita sholat adalah menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu perhatian-perhatian dari hati kita. Namun sungguh, perkara-perkara yang mengganggu itu tidak mungkin disingkirkan kecuali dengan menyingkirkan sebab-sebabnya terlebih dahulu, baik sebab yang datang dari eksternal maupun yang datang dari dalam diri kita. Maka mulai kita cek dulu, apa saja selama ini yang menjadikan diri kita tidak semangat untuk bersegera untuk sholat. Biasanya justru dimulai dari hal-hal yang kita masukkan ke dalam mulut kita, makanan kita, hal-hal yang kita kenakan, dan lain sebagainya. Jika itu mengandung unsur yang tidak diridhai oleh Allah, maka disinilah menjadikan asbab diri kita semakin tidak ringan dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah, khususnya dalam sholat-sholat kita. Sholat pun akan terasa tidak ringan untuk kita jalankan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan sholat. Setelah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pikiran perhatian, maka mulailah kita fokuskan dengan memahami bacaan-bacaannya, kita resapi maknanya. Maka ini akan menjadi hal yang penting untuk mengawali kita sungguh-sungguh untuk menguatkan niat sholat kita, semakin fokus dalam melaksanakannya. Dalam sholat inilah jemaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, banyak sekali doa dan zikir yang seringkali kita ucapkan, dan ini sejatinya adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah At-Taha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah salat untuk mengingatku. Jadi dengan salat inilah sejatinya kita akan semakin dekat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa impactnya ketika kita mengingat kepada Allah dengan hadirnya ketenangan hati?
sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sejatinya hati kita semakin tenang, hati kita semakin tentram. Dan saat hati kita tenang, tentram, itulah ide, solusi, gagasan, peluang semakin mudah hadir kepada kita. Jadi jangan menunggu solusi datang baru hati kita tenang, tapi mulailah menghadirkan hati yang tenang dengan bersandar, semakin ingat, semakin dekat kepada Allah, maka solusi akan semakin datang kepada kita. Dan setelah selesai sholat kita juga dianjurkan tidak langsung bergegas untuk pergi, tapi kita maksimalkan untuk berzikir dan berdoa. Dan doa inilah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai penghantar dari ikhtiar kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Insyaallah aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini Allah sudah berikan tools untuk kita semakin diijabah oleh Allah. Apakah kita gunakan atau justru kita sia-siakan? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Insyaallah apabila dia berdoa kepadaku, ya Masya Allah, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga mampu menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar meraih manfaat dari sholat. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tegar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap langkah kita, aktivitas kita, termasuk pekerjaan-pekerjaan kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibus syarafil wal ihtiram. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم وافقنا لطاعتك وأسمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.